Mekanisme ketiga yang berperan dalam intracellular transport adalah transportasi yang menggunakan vesicular transport. Nah, vesicular transport ini terjadi kalau ada protein yang akan dipindahkan dari retikulum endoplasma ke badan Golgi atau dari badan Golgi ke membran sel. Jadi protein yang disintesis di retikulum endoplasma ini akan bertunas, kemudian lepas menuju ke badan Golgi untuk dimodifikasi sebelum disekresikan keluar sel. Nah, bahkan vesicular transport ini juga terjadi antara bagian-bagian dari badan Golgi itu. Misalnya antara cis Golgi dengan medial Golgi dan antara medial Golgi dengan trans Golgi. Nah, proses pengangkutan dengan cara vesikular ini ditemukan misalnya pada proses eksositosis dan endositosis. Nah, eksositosis sendiri itu bisa terjadi secara konstitutif, artinya tidak diatur, tapi ada juga eksositosis yang berlangsung secara regulatif. Ada yang ngatur, ada yang merintah. Nah, untuk yang konstitutif, misalnya itu kalau terjadi itu bisa menambah luas permukaan membran sel itu. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang akan dipindahkan dari badan Golgi ini menuju keluar sel, maka dia harus dibungkus oleh membran yang tadinya merupakan bagian dari membran badan Golgi ini. Nah, setelah terbentuk vesikula akan bergerak menuju ke membran sel, kemudian berfusi dengan membran sel. Nah, membran vesikula tadi akan menambah luas permukaan membran sel tempat dia berfusi ini. Sementara isinya yang berupa entah protein entah apa itu dikeluarkan. Ini yang konstitutif. Tapi yang eksositosis yang sifatnya regulatif itu ada yang nyuruh. Jadi misalnya sudah ada vesikula sekretorinya, sudah ada di dalam sel. Itu bertunas dari badan Golgi. Tapi supaya ini bisa berfusi dengan membran sel untuk mengeluarkan isinya, harus ada yang nyuruh, harus ada yang merintah. Makanya disebut dengan regulatif. Maksudnya proses sekresi hormon. Harus ada yang perintah. Siapa yang perintah? Nanti ada jenis transduksi sinyal yang menyebabkan vesikula yang sudah ada di dalam sel, entah mengandung protein, entah mengandung apa, itu dikeluarkan dengan jalan vesikula ini akan docking pada membran sel, berfusi, kemudian mengeluarkan isinya itu. Itu yang konstitutif. Nah, jadi sebenarnya proses eksositosis itu berlangsung secara konstitutif. Jadi tidak diatur. Nah, itu yang kemudian berfungsi menambah luas permukaan membran. Tapi membran sel itu perluasannya dilawan oleh proses endositosis. Proses endositosis. Jadi nanti kalau ada vesikula yang bertunas dari lumen retikulum endoplasma, kemudian menuju ke membran organ targetnya, entah berupa organel, entah berupa membran sel. Nanti vesikula yang mengandung protein ini akan bergerak di sepanjang mikrotubul atau mikrofilamen dengan menggunakan protein motor.
sebagai pengangkutnya. Nah, ini kurang lebih sediaan sel yang menunjukkan terjadinya proses pembentukan vesikula pada bagian tertentu dari sel. Ini tadinya berupa lengkungan begini, kemudian semakin lama semakin melengkung, kemudian membulat, kemudian bulatan itu vesikula itu lepas dari membran yang membentuknya. Nah, kalau mau dibikin gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini adalah kompartemen yang berisi sesuatu yang akan disekresikan, maka molekul kargo yang berwarna merah ini harus berikatan dulu dengan reseptornya. Reseptornya tersisip pada membran organel tempat dia disintesis ini. Nanti kemudian setelah kargo ini berikatan dengan reseptornya, nanti kemudian pada bagian sitosolik kargo tadi akan terikat satu jenis protein yang namanya klatrin melalui protein perantara yang disebut dengan adaptin. Jadi klatrin melekat pada reseptor ini dengan menggunakan adaptin sebagai molekul perantaranya. Nanti kalau semakin banyak, nanti kemudian kehadiran struktur ini akan menyebabkan membran ini akan terangkat membentuk bulatan. Semakin banyak kompleks klatrin, adaptin, dan reseptor ini terbentuk, semakin membulat dia. Nah, kalau sudah sampai pada bulatan maksimalnya, nanti pangkal dari vesikula ini yang dibangun oleh yang dibungkus oleh protein dinamin akan memuntir bagian ini, sehingga kemudian vesikula yang terbungkus klatrin ini akan lepas dari membran yang membentuknya, sehingga terbentuk struktur yang seperti ini. Nah, setelah lepas dari sini, nanti klatrin dan dinamin akan melepaskan diri, sehingga kemudian terbentuk vesikula yang hanya berisi molekul beserta kargonya. Nah, klatrin sendiri adalah suatu struktur, suatu protein yang dibangun oleh 6 rantai. 3 rantai berat yang berwarna merah ini adalah rantai beratnya, dan 3 rantai ringan. Nah, kalau dia menyusun diri nanti mirip seperti keranjang begitu. Mirip seperti keranjang. Nanti kalau klatrin mengikat vesikula yang akan membentuk membran yang akan membentuk vesikula, nanti fungsi klatrin ini soalnya membantu supaya membran yang akan membentuk vesikula itu gampang melepaskan diri dari membran yang membentuknya. Jadi kalau mau disederhanakan, tahapannya ada beberapa. Pertama, molekul kargo yang akan dimasukkan ke dalam, yang akan diangkut ini harus berikatan dengan reseptor yang ada pada membran organel tempat dia dibentuk. Nanti kemudian bagian sitosolik reseptor ini akan berikatan dengan klatrin yang dibantu oleh protein dinamin, sehingga kemudian struktur membran yang dilekati oleh kompleks ini akan sedikit terangkat seperti ini. Nanti kalau semakin banyak kompleks klatrin, dinamin, dan protein reseptor kargo itu terbentuk, nanti semakin membulat dia. Nanti kalau tiba sampai bulatan maksimal, nanti protein dinamin yang ada pada pangkal vesikula ini akan memuntir bagian ini, sehingga kemudian itu lepas dari membran tempat dia dibentuk. Proses lepasnya vesikula dari membran yang tempat dia dibentuk itu membutuhkan energi yang berasal dari hidrolisis GTP. Nah, setelah lepas, nanti kemudian klatrin dan dinaminnya akan melepaskan diri dari vesikula ini, sehingga vesikula ini hanya berisi
protein reseptor plus kargonya. Nanti kemudian vesikula tadi akan diangkut ke membran, tujuannya antara membran organel, antara membran sel dengan menggunakan mikrotubul atau mikrofilamen sebagai titiannya. Ini adalah contoh proses lain. Kalau tadi eksosit, ini adalah endositosis. Endositosis itu misalnya pada proses masuknya low density lipoprotein ke dalam sel. Itu sama tadi, membutuhkan reseptor. Tentu reseptornya adalah reseptor LDL karena yang dimasukkan adalah LDL ini. Nanti sama pakai klatrin yang akan membuat si membran bagian akan melekuk ke dalam, kemudian membentuk vesikula ini. Nah, vesikula ini nanti akan berfusi dengan endosom. Nah, setelah berfusi dengan endosom, nanti dia akan ditransfer ke lisosom untuk dihancurkan oleh enzim-enzim hidrolitik yang terdapat di dalam lisosom itu. Nah, kemudian reseptor LDL tadi kembali lagi ke membran organel tempat membran sel ini, kebetulan membran sel yang bersangkutan. Nah, ini kurang lebih sayatan aslinya. Ketika klatrin mau dimasukkan ke dalam sel, ini terbentuk lekukan, kemudian membentuk vesikula lepas, kemudian nanti seperti ini kondisinya. Ini kurang lebih. Nah, supaya vesikula tadi itu mencapai membran kompartemen yang dituju, maka ada satu jenis molekul yang disebut dengan snare. Snare itu adalah protein yang berfungsi untuk mempertemukan vesikula yang lepas dari kompartemen sel tertentu dengan membran kompartemen targetnya. Nanti ada dua jenis, ada namanya V-snare dari kata vesikula snare, ada T-snare. T-snare itu adalah target snare. Ini nanti V-snare ada di vesikula yang dibentuk ini. Kemudian T-snare ada menyisip pada membran dari kompartemen target itu. Nanti V-snare akan ketemu dengan T-snare yang cocok dengan dia. Sehingga kemudian ketika vesikula ini lepas sambil bawa-bawa T-snare itu, nanti vesikula ini akan mencari T-snare yang komplement dengan dia. Sehingga vesikula ini tidak salah alamat. Nah, begitu V-snare ini ketemu dengan T-snare pasangannya, nanti kemudian klatrin baru melepaskan diri. Sehingga kemudian vesikula ini bisa bergabung dengan membran kompartemen targetnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau ada itu, jadi nanti ketika ada V-snare, ada T-snare pada membran target, cocok, berikatan, kemudian dia akan menarik vesikula ini docking pada membran kompartemen targetnya, kemudian dia berfusi. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah kesimpulan dari bahasan tentang intracellular transport itu. Jadi kalau dari sitosol ke nukleus atau sebaliknya, dia hanya menggunakan gerbang tadi, gated transport. Tapi kalau dari sitosol ke organel lain seperti peroksisom, plastida, mitokondria, dan endoplasmic reticulum, itu menggunakan protein translocator. Tapi kalau dari antar endoplasmic reticulum, Golgi, endosom, lisosom, dan membran sel, itu menggunakan vesicular transport.